Anies Baswedan minta negara tak ikut campur di Pilpres 2024, sindir Jokowi. Siapapun, pemimpin negara dalam level apapun, harus melihat bahwa suksesnya demokrasi di Indonesia, suatu sistem yang sudah kita pilih ini, salah satu standarnya adalah para instrumen negara, lembaga-lembaga negara, pemimpin-pemimpin negara di seluruh level itu harus netral, itu harus tegak lurus di atas selain norma hukum formal, juga di atas etika, di atas kepantasan. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Jangan hanya duduk manis di istana presiden. Carilah, saya ingatkan, carilah pemimpin yang senang dan mau turun ke bawah. Yang mau merasakan keringatnya rakyat. Presiden Joko Widodo adalah orang nomor 1 di Indonesia. Jadi menurut saya wajar lah kalau ketua umum parpol koalisi dari pemerintahan Presiden Joko Widodo ya bertanya-tanya kepada Presiden Jokowi bagaimana trik tips untuk pilihan capres dan cawapres. Itu sudah pastilah, nggak mungkin Presiden Joko Widodo cuek-cuek saja dengan hal ini, apalagi diketahui juga pada waktu dulu Pak SBY juga melakukan hal yang sama. Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Abu Bakar Al-Habsyi menerjemahkan ucapan Anies Baswedan soal negara tidak boleh ikut campur dalam Pilpres 2024 merupakan hal positif dalam demokrasi. Dia berharap negara netral agar pemilu 2024 berjalan lancar dan jujur. Artinya, itu pikiran yang baik ya dalam demokrasi, sehingga biarkanlah demokrasi berjalan cair, lancar sesuai aturan KPU, kata Abu kepada wartawan di KPU RI, Jakarta, Senin 8 Mei. Menurut Abu, Anies hanya ingin agar pemilu 2024 menghasilkan pemimpin yang diharapkan rakyat tanpa ada intervensi dari negara, sehingga nanti terpilih orang-orang yang akan menjadi pimpinan negara kita yang benar-benar diharapkan oleh rakyat. Begitulah kira-kira bahasanya, sambungnya. Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardhani Alisera menyebut apa yang dikatakan oleh Anies itu lebih kepada Presiden Joko Widodo, terlebih terkait dengan adanya pertemuan dengan sejumlah ketum parpol. Lebih pada ke sosok Pak Jokowi menurut saya, khususnya pertemuan kemarin, secara hukum tidak ada yang dilanggar, tapi secara etika beliau mesti paham sosok pribadi Jokowi dan Presiden, ujar Mardhani. Kalau Presiden mestinya kumpulnya bahas tentang negara, ngundangnya Nasdem diundang saja. Kalau perlu PKS diundang semua, sambungnya. Dia menilai lebih baik pertemuan itu dilakukan tidak di Istana Negara dan tidak perlu mempunyai ide besar untuk mengumpulkan koalisi besar. Nanti kalau mau bahas yang khusus di tempat lain, jangan di Istana Negara dan gak usah punya ide besar mengumpulkan koalisi besar. Biarkan tunggu berkembang sendiri, jelasnya. Kalau mau 3 atau 4 kan, kalau koalisi besar nanti paslon cuma 2 dan itu sangat bisa ditafsirkan negara intervensi Presiden dalam hal ini, pungkasnya. Sebelumnya Anies Baswedan meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang. Anies menilai yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan pemilu 2024 mendatang. Bahkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat pada rakyat. Negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record, kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional Anies di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu 7 Mei. Anies menegaskan jika negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Anies menilai rakyat Indonesia sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan. Jadi tidak perlu ada intervensi, ucap mantan Gubernur DKI Jakarta. Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan 5 tahun sekali. Maka dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan.
Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasaan, maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasaan itu tidak hilang, tidak berpindah, itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia, ujar Anies. Anies juga berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Kepada kekuatan, kepada rakyat bukan tanpa yang lain. Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasaan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan. Itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa, imbuh Anies. Anies Baswedan sindir intervensi kekuasaan di Pilpres 2024. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan meminta negara tidak mengintervensi dalam menentukan presiden tahun 2024. Di hadapan relawan, Anies menyebut adanya intervensi negara terhadap pesta demokrasi adalah wujud pelecehan terhadap rakyat. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi. Tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka yang memiliki rekam jejak yang benar. Ucap Anies Baswedan saat berpidato di Stadion Tenis Indoor Senayan, Minggu 7 Mei 2023. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, tambah Anies. Meski tidak menyebutkan secara jelas, publik telah mengerti bahwa sindiran Anies tersebut diarahkan kepada Presiden Joko Widodo yang belakangan ini terang-terangan melakukan endorsement terhadap capres dan koalisi tertentu. Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan, konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut dicurangi jempol. Pengamat politik Hanta Yuda mengatakan konsep adu gagasan dan rekam jejak yang disuarakan Anies Baswedan untuk kontestasi Pilpres 2024 mendatang adalah hal yang patut diacungi jempol. Oleh karena itu, agar tidak mencederai pesta demokrasi dan demi menjaga amanat konstitusi, hendaknya negara harus netral sebagai fasilitator, bukan justru memberikan dukungan kepada kontestan. Para fasilitator, penyelenggara KPU, Bawaslu harus netral, independen termasuk pemerintah yang sedang berkuasa. Tentu memfasilitasi jalannya pesta demokrasi yang merupakan amanat konstitusi, ucap pengamat politik Hanta Yuda. Wakil Presiden ke-10 dan 11 Yusuf Kala meminta pemerintah sekaligus meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024. Yusuf Kala bahkan membandingkan saat Megawati dan SBY yang pada saat menjelang akhir jabatannya sebagai presiden kala itu tidak ikut terlibat dalam mendukung capres tertentu. Sementara itu Presiden Jokowi membantah dirinya ikut cawe-cawe di Pilpres 2024. Jokowi mengatakan hal yang dilakukannya tidak menyalahi aturan. Jokowi beralasan pertemuannya dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya diikuti. Jokowi beralasan pertemuannya dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah hanya diskusi biasa.